Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya India Afriani, NPM 2041010400 dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam dari kelas KPIG. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pakaian adat Jepang, yaitu kimono. Mari kita simak videonya berikut ini. Pengertian pakaian adat. Pakaian adat adalah kostum yang mengekspresikan identitas yang biasanya dikaitkan dengan wilayah geografis atau periode waktu dalam sejarah. Pakaian adat juga dapat menunjukkan status sosial, perkawinan, atau agama. Sejarah baju kimono. Kimono adalah pakaian tradisional Jepang yang sudah dikenal oleh dunia. Sebelum dikenal sebagai kimono, pakaian Jepang yang berbentuk seperti jubah diberi nama kosode, yaitu baju dengan lengan pendek, dan osode, yaitu baju dengan lengan panjang. Pada zaman Heian, pakaian tersebut dikenal sebagai kimono yang memiliki arti literal, sesuatu yang dipakai. Kimono sering dipakai bersama dengan hakama, yaitu semacam rok panjang atau celana panjang tanpa pembelah antara kaki. Pada zaman Kamakura, kimono menjadi pakaian yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tingkat orang-orang memproduksi kimono pun meningkat. Pada saat itulah lahirlah kombinasi-kombinasi warna khas Jepang yang diaplikasikan ke dalam warna kimono. Kemudian pada zaman Edo, kimono menjadi sebuah karya seni yang mewah, sehingga beberapa kimono yang diproduksi oleh seniman dihargai jauh lebih mahal daripada kimono-kimono yang dimiliki oleh orang-orang biasa. Itulah mengapa orang-orang mulai menyimpan kimono mereka dan memberikannya kepada anggota keluarga secara turun-temurun. Saat masuk ke zaman Meiji, ketenaran kimono mulai menurun. Selain karena memang cara pemakaiannya yang tidak praktis dan membutuhkan waktu yang lama, pemerintah Jepang pada saat itu sudah mulai menerima budaya-budaya barat yang masuk ke Jepang, sehingga pemerintah pun mendorong masyarakatnya untuk mengadopsi gaya-gaya pakaian dari budaya barat. Meskipun begitu, sampai sekarang, kimono dan yukata masih sering sekali digunakan oleh masyarakat Jepang, utamanya pada saat festival dan upacara minum teh. Jenis-jenis kimono. Jenis kimono yang pertama adalah kuroto mesode, yang berarti kimono hitam dengan lengan yang dikencangkan. Hal ini berasal dari tradisi bahwa wanita harus mengencangkan lengan bajunya setelah menikah. Kimono ini lumrah dikenakan oleh wanita yang sudah memiliki suami atau menikah. Bahan yang digunakan adalah sutra. Kimono kuroto mesode kerap dipakai jika ada acara resepsi pernikahan pengantin tradisional serta acara-acara yang sangat resmi. Selanjutnya adalah irote mesode. Kimono ini sesuai dengan artinya, yaitu tomesode yang berwarna-warni. Material yang digunakan biasanya adalah sutra. Ciri khasnya adalah adanya motif yang indah dan berwarna di bagian bawah atau dekat kaki. Kimono irote mesode boleh dikenakan hanya untuk wanita dewasa tanpa memandang status pernikahan. Ketiga ada purisode. Jenis kimono formal untuk wanita lajang atau belum menikah ini bernuansa warna-warna cerah yang memikat. Material yang digunakan adalah sutra dan krep. Purisode umumnya dipakai saat menghadiri upacara seijin shiki, pesta pernikahan tradisional, serta upacara kelulusan atau hatsumude. Keempat ada homongi. Menurut asal katanya, homongi atau homongi berarti baju untuk mengunjungi. Jadi, homongi dikenakan saat mengunjungi saudara atau menghadiri upacara tertentu, seperti penjamuan minuman teh, merayakan tahun baru bersama keluarga, atau pesta resepsi pernikahan. 5 ada iromuji. Iromuji adalah kimono yang tidak memiliki motif dan terbuat dari bahan yang sangat halus dan bernuansa pastel, dan warna yang kalem, kecuali hitam dan putih. Kimono ini bisa dipakai oleh wanita lajang atau yang sudah menikah. Kimono ini memiliki lambang keluarga alias kamon. 6. Sukesage. Pada kimono ini terdapat motif-motif kecil, biasanya di bawah garis pinggang, bahu kanan, dan lengan. Sukesage dipakai oleh wanita tanpa memandang status pernikahan, dan bisa dipakai juga untuk perjamuan atau acara yang formal, misalnya merayakan tahun baru, menonton festival, dan pesta pernikahan. 7. Komon. Komon berarti baju yang dipakai untuk acara santai, misalnya menonton pertunjukan di gedung, berkumpul dengan saudara atau teman, makan malam, dan sebagainya. 8. Sumugi. Untuk acara santai atau sehari-hari, wanita Jepang memakai sumugi. Jenis kimono ini bebas dipakai oleh wanita lajang ataupun sudah berumah tangga.
Patut diingat, sumugi tidak diperbolehkan dipakai untuk keluar rumah, misalnya berbelanja atau berjalan-jalan. 9. Yukata. Bahan kain yukata biasanya tipis, terbuat dari kain katun yang memiliki sirkulasi udara baik dan tidak mudah gerah, sehingga yukata memang sengaja dibuat untuk kebutuhan pakaian di musim panas yang cukup terik dan gerah. Aksesoris kimono. Yang pertama ada obi. Obi yaitu sabuk atau bel yang paling mencolok dan selalu menjadi poin dalam koordinasi lengkap kimono. Beberapa jenis obi yang terkenal adalah Nagoya obi, Hanhaba obi, dan Pukoro obi. 2. Nagajuban, hadagi, dan koshihimo. Nagajuban dan hadagi adalah dalaman atau inner yang dipakai saat memakai kimono. Sedangkan koshihimo adalah tali dari kain tipis yang digunakan untuk mengikat kimono sebelum ditutup atau dirapikan oleh obi, atau bisa juga disebut sebagai tali pinggang. Selanjutnya ada datejime, obi ita, obi jime, obi dome, dan obi age. Datejime adalah kain tipis lain yang diikat di atas koshihimo. Obi ita bentuknya seperti lempengan keras yang ditaruh di balik obi. Obi jime, tali dekoratif yang memiliki berbagai macam bentuk. Obi dome, hiasan atau aksesoris di tengah obi jime. Obi age, kain yang bisa dibuat kombinasi dan diikat dengan berbagai bentuk seperti pita. Aksesoris lainnya yaitu ada jawuri, kincaku pokoro, bangasa, dan kanjashi. Jawuri adalah sendal tradisional Jepang yang dipadukan dengan tabi. Kincaku pokoro adalah tas yang lebih mirip dompet. Bangasa adalah payung ala Jepang. Dan kanjashi adalah hiasan rambut ala Jepang. Makna di motif dan simbol dalam kimono. Motif bunga. Yang pertama ada bell flower atau kikyo. Bunga dengan 5 kelopak dan simbol cinta, kejujuran, dan ketaatan yang kuat. 2. Sakura. Melambangkan kelahiran kembali, awal yang baru, pembaharuan, keindahan, dan kefanaan hidup. Selanjutnya ada iris atau kake subata, menandakan perlindungan dari roh jahat. 4. Ada poni atau botan, melambangkan keberuntungan, kebaikan, dan kecantikan abadi. 5. Wisteria atau puji. Bunga ini menandakan cinta dan digunakan untuk banyak lambang keluarga Jepang. 6. Plum atau ume. Bunga ini dikenal sebagai bunga damai, adalah bunga pelindung melawan kejahatan. Ume juga melambangkan umur panjang, pembaharuan, dan ketekunan. Terakhir, krisan atau kiku. Memiliki simbol keberuntungan, peremajaan, dan umur panjang. Selanjutnya ada pola, yang terdiri dari sippo dan hekagon atau kiko. Sippo desain melingkar yang berulang tanpa batas ini memiliki 7 permata atau harta karun dari sutra Buddha. Sedangkan hekagon atau kiko menandakan umur panjang dan keberuntungan. Simbol lainnya, 1. Burung bangau atau suru. Konon diyakini hidup selama ribuan tahun dan mendiami tanah abadi. Simbol ini melambangkan umur yang panjang dan keberuntungan. 2. Sungai atau kawa, atau aliran yang berkelok-kelok melambangkan kontinuitas dan masa depan. 3. Pegunungan atau yama, menggambarkan tempat-tempat suci antara langit dan bumi. Burung yang terbang di atas gunung menandakan mengatasi tantangan hidup. Sekian penjelasan dari saya tentang pakaian adat dari Jepang, yaitu kimono. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.